Saya Alfi Syahrin Nasution dari Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Saya Brilian Aufa Pratama, CPNS dari Kantor Kabupaten Tapanuli Tengah. Halo, perkenalkan nama saya Fitri Nur Ika Febriani. Saya ditempatkan di Kantor Pertanahan Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Nama saya Iis Widyastuti dari Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir. Nama saya Kade Eva Dwi Pratama. Saya berasal dari Kantor Pertanahan Kota Denpasar. Dalam kesempatan kali ini, kami akan memaparkan nilai-nilai akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Bagaimana ya implementasi ATK pada pelaksanaan tugas dan fungsi di kantor? Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan contoh implementasi nilai-nilai akuntabilitas. Yuk, simak videonya! Akuntabilitas merupakan kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Berikut merupakan contoh implementasi nilai-nilai akuntabilitas pada pelaksanaan tugas dan fungsi di kantor. Datang ke kantor tepat waktu dan selalu mengisi absen masuk dan pulang dengan menggunakan fingerprint. Ini mencerminkan nilai-nilai akuntabilitas, yaitu integritas. Melaksanakan tugas yang diberikan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab, sesuai dengan tupoksi masing-masing. Ini mencerminkan nilai-nilai akuntabilitas, yaitu tanggung jawab dan konsistensi. Membagi waktu kerja dan ibadah. Ini mencerminkan nilai-nilai akuntabilitas, yaitu keadilan. Membuat laporan sasaran kinerja pegawai atau SKP. Ini mencerminkan nilai-nilai akuntabilitas, yaitu tanggung jawab. Membuat laporan secara jujur dan sebenar-benarnya, kemudian melaporkannya kepada atasan sebagai bentuk pertanggungjawaban. Ini mencerminkan nilai-nilai akuntabilitas, yaitu transparansi, menjaga kebersihan dan kerapian meja kerja. Ini mencerminkan nilai-nilai akuntabilitas, yaitu tanggung jawab. Implementasi nilai nasionalisme pada pekerjaan sehari-hari. Yang pertama, berpartisipasi dengan cara mengikuti upacara bendera setiap pagi dan hari-hari besar. Memusyawarahkan hasil pekerjaan supaya tujuan organisasi dapat tercapai. Mencintai pekerjaan kita yang sesuai dengan aturan dan tupoksi. Menyanyikan lagu Indonesia Raya setiap jam 10 pagi. Sebagai PNS, kita harus taat terhadap aturan yang telah dibuat. Tidak boleh datang terlambat dan melakukan absensi dengan tertib. Untuk menghindari kecurangan dalam absensi, Kantor Pertanahan Kabupaten Badung sudah menerapkan sistem absensi dengan Faceprint. Sebagai PNS yang memiliki nilai-nilai dasar dalam etika publik, kita tidak boleh membeda-bedakan kedudukan di kantor. Sikap ramah ini perlu dipupuk supaya dalam pekerjaan dapat menciptakan lingkungan yang nyaman. Dalam nilai-nilai dasar etika publik juga perlu dikembangkan sikap melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Sebagai PNS, kita harus memberikan pelayanan dengan baik kepada publik yang memerlukan. Pelayanan ini harus sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Seorang PNS harus melaksanakan pekerjaan sehari-hari dengan disiplin, baik disiplin waktu, etika, dan juga penyelesaian pekerjaan. Video berikut tidak boleh ditiru karena seharusnya sebagai pelayan publik, ketika kita bekerja tidak boleh melakukan penyimpangan kegiatan di kantor. Kita harus memiliki sikap peka terhadap lingkungan tempat kerja.
Salah satu contohnya yaitu bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan kerja. Tanggung jawab kebersihan ini tidak hanya diemban oleh cleaning service tempat kita bekerja, namun kita sebagai pegawai pun juga harus memiliki tanggung jawab menjaga kebersihan. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan nilai komitmen mutu. Komitmen mutu merupakan pemahaman konsep mengenai efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu penyelenggaraan pemerintah. Efektivitas merupakan sejauh mana sebuah organisasi dapat mencapai tujuan yang ditetapkan. Implementasi pada penerapan efektivitas adalah memberikan pelayanan sesuai prosedur dan SOP secara tertib dan tanpa diskriminasi. Efisien merupakan jumlah sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasi. Efisien ditentukan oleh berapa banyak bahan baku, uang, dan manusia yang dibutuhkan untuk menghasilkan jumlah keluaran tertentu. Implementasi efisien dalam pekerjaan sehari-hari adalah dengan bekerja dengan cermat dan tepat. Contoh lainnya adalah dengan penggunaan e-office dan tanda tangan elektronik. Penggunaan tersebut sangat efisien mengingat dokumen dapat diperiksa, diakses, dan disetujui di mana saja dan kapan saja. Saling membantu. Dengan saling membantu, pekerjaan akan lebih cepat selesai dari target waktu yang ditetapkan. Ini merupakan cerminan dari efisiensi waktu. Contoh berikutnya adalah menghemat penggunaan listrik dengan cara mematikan pendingin ruangan dan lampu setelah tidak digunakan lagi, karena listrik bagian dari sumber daya yang digunakan. Inovasi muncul karena adanya dorongan kebutuhan organisasi untuk beradaptasi dengan tuntutan perubahan yang terjadi di sekitarnya. Implementasi inovasi adalah adanya kemudahan mendapatkan informasi yang dibutuhkan terkait pelayanan pertanahan tanpa harus datang langsung ke kantor pertanahan. Informasi dapat diakses dengan melalui akun sosial media dan aplikasi Sentuh Tanahku. Orientasi mutu merupakan suatu kondisi dinamis berkaitan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang sesuai atau bahkan melebihi harapan konsumen atau pengguna. Implementasinya adalah dengan disiplin jam kerja, yakni hadir tepat waktu agar dapat memberikan pelayanan yang optimal. Saat melakukan tugas pengukuran, hendaknya seorang petugas ukur dapat selalu menjaga integritas diri dan integritas instansi dengan tidak menerima gratifikasi. Dengan pelayanan yang transparan, akuntabel, dan berbasis aplikasi online seperti aplikasi Survei Tanahku yang merupakan salah satu bentuk inovasi peningkatan pelayanan secara digital. Dan juga dapat dilakukan dengan dalam melakukan pekerjaan selalu mengambil foto sebagai evidence sebagai pertanggungjawaban atas surat tugas yang diberikan. Sikap ini juga merupakan sikap anti korupsi karena telah mampu bertanggung jawab atas tugas yang diberikan. Lalu mentaati aturan kedisiplinan di kantor dengan cara datang tepat waktu dan selalu melaksanakan absensi. Sikap ini merupakan sikap anti korupsi dengan tidak mengkorupsikan waktu. Dalam implementasi nilai-nilai anti korupsi juga diperlukan penguatan untuk pengawasan. Seorang pelayan publik yang langsung bersinggungan dengan masyarakat, salah satunya dengan membuat pakaian dinas lengkap yang berisi logo anti korupsi dan nomor panggilan, nomor pengaduan bila petugas pelayanan publik tidak bekerja sesuai dengan SOP-nya. Demikian video kami mengenai nilai-nilai aneka. Suksemang ya. Mau lihat teh? Mau lihat deh. Terima kasih.